Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak. Selamat pagi, kalian di kelas 11 kakak. Kemarin beberapa video ada mengenai farmakognosi dan dasar-dasar kefarmasian. Sekarang di bab 2 kali ini untuk kesehatan, karena baru kali ini Pak Bang tampil di K3LH. Untuk yang pertama itu tidak dalam bentuk YouTube anak-anak, yang pertama itu dalam bentuk Zoom, sehingga Pak Bang nggak membuat videonya. Sedangkan ini untuk video YouTube ini bab 2 tentang epidemiologi, ilmu kesehatan masyarakat. Adapun kompetensi dasarnya memahami epidemiologi dan penyakit, berikan informasi pencegahan dan peran penyakit. Penyakitnya apa? Misalnya kolera, bagaimana cara mencegah kolera, bagaimanakah aturan penyakit kolera. Misalkan wabah yang sekarang demam berdarah, ini ahli yang mempelajarinya epidemiologi. Informasi pencegahannya bagaimana untuk demam berdarah yang lagi booming. Ada di sekitar rumah, ada berapa penyakit demam berdarah yang paling banyak, maka gimana cara mengatasi pencegahannya dan peran penyakitnya. Berikutnya demam, identifikasi penyakit demam berdarah sendiri itu apa. Ini orang yang bidang menguasai epidemiologi. Sekarang definisinya menurut Pak Snowjohn, ini orang ahli di bidang bapak epidemiologi. Anak, kalau kamu pengen mempelajari lebih lanjut, ini nama fakultasnya Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat. Ini di UNER sudah buka lama. Jadi ilmu yang pelajaran ini di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Adapun definisinya bisa dibaca di situ, kesehatan, penyakit, dan populasi. Dari bahasa Yunani, demos, distrik, dan logos. Ya, berikutnya epidemi dan endemi. Kalau epidemi di situ dikatakan penyakitnya mengunjungi. Sedangkan kalau endemi tinggal di dalam suatu lingkup populasi. Nah, kalau pandemi ya kedua-duanya, ya mengunjungi ya tinggal menularkannya, itu pandemi. Kalau epidemi mengunjungi aja. Sedangkan endemi masuk ya tinggal. Berikutnya anak, eko itu berarti lingkungan. Epidemiologi lingkungan termasuk sosial, perilaku, molekuler, sepanjang hayat, dan lingkungan. Definisi masing-masing dijabarkan sebagai berikut. Epidemiologi sosial adalah distribusi kesehatan dan penyakit suatu masyarakat yang mencerminkan keadaan sosial, ekonomi yang menguntungkan satu kelompok dan merugikan kelompok lain. Ini kalau dalam pelajaran biologi simbiosis ya. Simbiosis ada parasitisme, mutualisme, dan satu lagi komensalisme. Satunya menguntungkan, satunya dirugikan, itu komensalisme. Berikutnya epidemiologi perilaku dan gaya hidup yang berhubungan dengan risiko penyakit. Orang hipertensi makannya berlebihan kambing, ini risiko lifestyle. Faktor-faktor yang mengaruhi perilaku, merokok, diet berlebihan. Pak, ini olahraga aja kok bisa menyebabkan perilaku yang berbahaya, karena kalau olahraganya berlebihan, tidak diketahui fisiknya, mengakibatkan olahraga menjadi tidak baik, dipaksakan. Berikutnya peminum, maksudnya ya peminum alkohol. Mungkin yang kamu tahu ya, lupa diet kan bagus melangsingkan tubuh, kalau berlebihan malah menyebabkan ususnya bisa terburai. Lalu molekul, dalam reaksi molekul ada ion-ion, ada program biokimianya. Di sini dikatakan bahwa kontribusi faktor risiko genetik dan lingkungan
yang diidentifikasi pada level molekuler dan biokimia terhadap etiologi, distribusi, pengendalian penyakit pada keluarga dan populasi. Ya. Populasi itu apa sebenarnya? Kumpulan dari berbagai individu ya. Kalau kamu gerombol-gerombol berkerumun itu populasi. Kalau rusa di sebuah hutan, banyak rusa, banyak sekali di hutan, berarti populasi rusa. Populasi banteng di penangkaran banteng itu namanya populasi. Kalau kalian populasi berkerumun di lapangan nonton dangdut itu populasi para remaja yang lagi nonton dangdut itu menyebabkan berkerumun, mudah terkontaminasi. Berikutnya epidemiologi lingkungan, ya, paparan lingkungan memberikan kontribusi dan sebaliknya memberikan perlindungan. Selain dapat menyebabkan suatu penyakit, dapat juga memproteksi diri terhadap terjadinya gangguan cedera, memproteksi, melindungi diri dengan APD, gangguan perkembangan disabilitas itu cacat anak-anak. Disabilitas itu cacat yang sifat bisa bekerja tapi cacat, orang yang kakinya buntung, tangannya buntung, itu disabilitas. Berikutnya yang terakhir epidemiologinya adalah masalah kematian. Nah, sepanjang hayat, pengaruh jangka panjang dan paparan fisik sosial yang terjadi selama gestasi, remaja, dewasa hingga proses biologis, perilaku dan setelah menikah. Sampai jumpa anak di video berikutnya.